demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Halo, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Prabu Revolusi di Konspirasi Prabu. Yap, dan juga pastinya saya Nufus, pemirsa yang akan menemani Mas Prabu hari ini pada malam hari ini dengan warna kebanggaannya hitam. Pasti selalu hitam Selalu dan hitam ya, Mas, ya? konsisten. Yang juga Konsisten. kita harapkan nih Ayah dan juga pemirsa adalah konsistensi dari ASN dan juga aparatur negara dalam menghadapi tahun politik ini. Seperti yang kita ketahui bahwa tahapan kampanye ini kan baru akan dimulai 28 November 2023 nanti. Tapi ini masalahnya nih, sampai sekarang isu kecurangan dan juga dugaan pelanggaran kampanye sudah mulai terjadi. Nah, beberapa waktu yang lalu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga mencium adanya indikasi tekanan dari kekuasaan di Pilpres 2024. Nah, padahal di undang-undang sudah jelas, misalnya bahwa ASN tidak boleh berpihak, harus netral dan juga tidak boleh mendukung paslon tertentu, ya. Benar sekali. Nah, ini yang akan menjadi PR besar pastinya, ini bagaimana kita bisa sama-sama menjaga demokrasi ini agar berjalan jujur dan adil juga ya Mas ya, tanpa ada kecurangan. Tentunya, jadi kita akan sama-sama lihat bagaimana ya kita memperhatikan tentang netralitas ini ke depan. Isu netralitas aparatur sipil negara jelang pemilu 2024 menjadi sorotan. Hal ini menjadi perbincangan pasca putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya indikasi tekanan dari kekuasaan. Salah satunya mengenai pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah. Dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta. Acara ini dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi citra buruk bagi Indonesia karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu. Bawaslu pun menyebut akan memeriksa penyelenggara acara serta tidak menutup kemungkinan memanggil Gibran. Ini perlu kita kemudian batasi, jangan sampai kemudian ketika masuk masa kampanye kepala desa dimobilisir, maka kan kena pidana pemilu pasti. Pak Rahmat, kalau misalnya Gibrannya sendiri akan dipanggil? Kita lihat dulu kajiannya, Mbak. Bisa juga dipanggil, bisa saja. Perangkat desa sejatinya harus turut menjaga pemilu jujur dan adil. Dalam Undang-Undang Pemilu termaktub larangan menggunakan perangkat desa dalam pemilu 2024. Baik, kita ke informasi berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Panglima TNI ini kan baru saja ya dilantik oleh Presiden. Jadi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan bahwa pasukannya ini akan netral. Nah, mudah-mudahan betul-betul bisa terlaksana ya dalam pemilu 2024 nanti. Bahkan TNI juga telah membentuk posko pengaduan netralitas TNI untuk masyarakat jika nantinya masyarakat menemukan adanya kecurangan. Betul sekali, ini yang sangat penting sekali karena ketika suhu politik ini memanas, kemudian juga meningkat, maka netralitas TNI bisa menjadi salah satu faktor penunjuk ya Mas ya.
Usai menghadiri pengesahan dirinya pada rapat paripurna DPR, Jenderal Agus Subianto menjamin akan netralitas tentara pada Pesta Demokrasi 2024. Netralitas TNI menjadi sorotan setelah sejumlah purnawirawan TNI masuk menjadi tim pemenangan paslon Capres dan Cawapres. Namun Agus Subianto memastikan seluruh netralitas anak buahnya pada Pesta Demokrasi sesuai dengan koridor dan peraturan perundang-undangan. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, TNI telah mempersiapkan posko aduan untuk memantau laporan dari masyarakat. Panjat dan yang saya buat posko, buat deklarasi damai pemilu itu kan tujuannya sebenarnya agar pemilu ini dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, ya kan, berjalan dengan damai, aman, semua tujuannya semua ke sana, ya. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam menghadapi tahun politik penegakan hukum harus dilakukan dengan benar, baik, jujur, sesuai fakta, adil, dan tidak tebang pilih. Puan pun memastikan akan tetap bertemu dengan Presiden Jokowi, baik dalam agenda resmi kenegaraan sebagai Ketua DPR RI maupun dalam jabatan non-pemerintahan. Yang saya sampaikan kembali lagi adalah bagaimana kemudian dalam pelaksanaan penegakan hukum sekarang ke depan dan yang akan datang itu memang bisa berjalan dengan baik, jujur, adil, kemudian tidak ada tebang pilih. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan kemudian kita berpikir yang macam-macam lah. Jangan berpikir kita tuh punya pikiran karena ini dalam menjelang pesta demokrasi atau menjelang pemilu jadi ada pemikiran macam-macam. Otokritik ataupun kemudian evaluasi tentu saja harus selalu dilakukan untuk Indonesia. Puan Maharani menambahkan posisi PDIP hingga saat ini maupun sebelum masa pemilu selalu menyampaikan kritik kepada pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung. Tujuannya agar kinerja pemerintah bisa terus diperbaiki. Ya pemirsa, kehadiran salah satu paslon pada acara silaturahmi Asosiasi Desa Bersatu menimbulkan polemik. Pasalnya ribuan ASN yang hadir menunjukkan dengan terang benderang dukungan mereka ke paslon nomor urut 2. Bahkan acara itu dihadiri oleh ribuan aparat sipil negara. Ya, jadi ini seharusnya belum ya Mas ya, karena seperti tadi kampanye belum dimulai. Iya, dan yang paling penting ASN itu harus netral, dan itu kan ada undang-undangnya. Undang-undangnya juga cukup tegas, termasuk bahkan kepala desa. Ya, kepala desa itu harus tidak boleh memihak, dan kalau memihak itu pidana loh, berat. Berikut informasinya pemirsa. Ribuan perangkat desa pada Minggu kemarin berkumpul di Gelora Bung Karno, Jakarta dalam acara silaturahmi Asosiasi Desa Bersatu. Acara tersebut dihadiri oleh salah satu paslon. Kehadiran salah satu paslon di acara tersebut menimbulkan polemik. Pasalnya, calon wakil presiden nomor urut 2 itu dianggap nyolong start masa kampanye. Selain itu, dalam acara tersebut yang dihadiri ribuan aparat sipil negara dianggap menunjukkan keberpihakan. Padahal ASN dilarang berpolitik praktis dan harus netral selama pemilu. Terkait polemik tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentarnya. Saya kan pemerintah. Iya, Pak, tanggapannya gimana? Ya sudah, yang nanggapi masyarakat. Terkait kehadiran salah satu paslon dalam acara tersebut, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyesalkan peristiwa pengerahan massa perangkat desa mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, mengingatkan seharusnya seluruh pihak agar kembali menjaga netralitas aparat negara. Terkait ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, seharusnya menjadi perhatian dari pengawas pemilu. Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya, jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu.
Roni menambahkan, pihak TPN Ganjar Mahfud akan melaporkan ke Bawaslu terkait memobilisasi perangkat desa yang deklarasi paslon Capres Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebetulnya apa sih aspirasi dari anak-anak muda terkait politik Pilpres 2024 ini? Betul. Tapi sebelumnya kita cek dulu seberapa muda mereka. Jangan-jangan ini ngaku-ngaku muda aja. Jangan-jangan ngaku-ngaku muda ya. Jangan-jangan Coba. ngaku-ngaku muda.